Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, rahimani wa rahimakumullah. Mumpung kita masih berada di awal Ramadan, baru hari pertama kita puasa, dan malam ini hari kedua kita sholat sunat tarawih. Maka izin Bapak Ibu, kultum kita pada hari ini ingin membahas sesuatu yang sangat prinsip. Seringkali kita lalaikan dan dianggap sepele, tapi bisa berakibat fatal kalau sembrono kita melakukannya. Kita akan bahas Bapak Ibu kajian singkat kita pada malam hari ini tentang niat dalam berpuasa. Ada kasus Bapak Ibu, bangun tidur kesiangan, lupa makan sahur. Lalu yang bersangkutan pengen berpuasa. Pertanyaannya, sah dak puasa wong yang macam ini Pak? Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini mungkin saja akan terjadi dengan kita. Bangun kesiangan, belum sempat makan sahur, lalu yang bersangkutan tetap memaksa ingin tetap berpuasa. Pertanyaannya, sah dak puasa wong yang macam ini? Sah? Baik Bapak Ibu, apa jawabannya? Jawabannya adalah sah atau tidaknya puasa seseorang tidak ada hubungannya dengan makan sahur. Sah atau tidaknya puasa kita Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan makan sahur. Seseorang boleh jadi bangun tengah malam lalu makan sahur, tapi tidak berniat untuk puasa Ramadan, batal puasanya Pak. Bangun sekalipun tengah malam, lalu makan sahur, tapi tidak kata niat nak puasa Ramadan, batal puasanya. Sebaliknya boleh jadi ada orang tidak sempat bangun malam, tidak sempat makan sahur, tapi sudah berniat untuk berpuasa, maka sah puasanya. Maka poin pentingnya adalah bukan terletak pada sahurnya, bukan terletak pada makan sahurnya, tapi terletak pada niatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kedudukan niat itu dalam kita beramal? Banyak sekali dalil tentang niat. Di antaranya di dalam Al-Quran kita temukan di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Di dalil yang lain kita menemukan dalam hadis Nabi, kita sudah sering mendengar kata Nabi apa? Innamal a'malu bin niyat. Dua dalil ini Bapak Ibu sudah cukup menjadi dasar kita bahwa sesungguhnya amal kita itu sangat ditentu dengan niat kita. Maka dalam hal ini para ulama sepakat setiap amal perbuatan kita harus disertai dengan niat, dan niat itu hukumnya wajib. Karena itu kalau kita tidak berniat, batal amalan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kapan kita harus menghadirkan niat, khususnya dalam konteks ibadah puasa ini?
Kapan mesti niat itu harus hadir? Ada dua, Pak, puasa dalam agama kita. Kalau puasa sunnah, ulama sepakat boleh niat kita hadirkan walaupun sudah berada di pagi hari. Bahkan ada ulama menyebutnya batas terakhir sebelum masuk waktu zuhur. Nih kita, Pak, tahu-tahu kita baru tersadarkan, oh ini hari Arafah. Aduh, sayang kalau tidak puasa. Padahal pagi, Pak, bahkan boleh jadi jam 11. Kita baru tersadarkan, nah boleh pada saat itu kita menghadirkan niat. Bismillah ya Allah, hari ini aku nak puasa Arafah. Boleh, Pak. Dengan catatan, sejak subuh tadi sampai kita tersadarkan jam 11 tadi, belum kati barang yang masuk ke dalam perut. Kalau lah ngudut, kalau lah ngopi, baru nak benian mak puasa, ada satu, Pak. Nah ini kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, seperti kita hari ini puasa Ramadan, maka puasa Ramadan itu harus sudah diniatkan sejak di malam harinya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man lam yubayyid as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapapun yang belum meniatkan untuk puasa Ramadannya di malam hari sampai batas terakhir yaitu waktu fajar sebelum berkumandang subuh, maka tidak dianggap puasanya sama sekali. Maka kasus yang kita bicarakan di awal tadi, Pak, kalaupun terbangun kesiangan, belum sempat makan sahur, kesiangan, Pak, subuh sudah berkumandang, kita baru bangun, belum sempat makan sahur, asal malam tadinya sudah benian, maka puasa kita sah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini sangat rentan terjadi kepada siapapun, termasuk kepada saya dan kepada kita semua, bahwa niat ini boleh jadi kita lalaikan dan ternyata kita ditakdirkan oleh Allah bangun kesiangan, maka haruslah kita kemudian sejak malam menyertakan niat untuk puasa besoknya. Dan Masya Allah, para ulama kita luar biasa, Pak. Luar biasa cara mereka menuntun umatnya. Ulama sadar betul bahwa umatnya tidak semuanya paham tentang niat. Ulama kita sadar betul bahwa umatnya tidak semuanya mengerti tentang niat. Maka Masya Allah, ada amalan yang diracik oleh para ulama kita. Yang kalau kita habis sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir, jangan dulu pulang, Pak. Nanti ada Bilal yang menuntun kita. Berkat ulama kita yang meracik amalan itu. Maka dituntun oleh Bilal kita dengan membaca sama-sama doanya, niatnya apa? Nawaitu sawma ghudin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka kalau kaki pas Bilal nyebut itu, kalau baca kita ngikut galau, Pak. Jangan langsung balik. Karena kita udah tahu balik dari tarawih ini kecapean langsung tertidur nyenyak, kebangun kesiangan. Maka berkat Bilal tadi kita ikuti, kita sudah membaca niat, sudah meniatkan untuk puasa Ramadan. Sekalipun terbangun kesiangan, asal kita sudah meniatkan, maka puasa kita dianggap sah. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu kajian singkat kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.